Shalom, jumpa lansia tipe dalam kasih. Perjumpaan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita awali dengan pujian dalam seruling. Ya, saudara, kita akan merenungkan satu ayat dari Markus pasal 2 ayat yang kelima. Demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kalau diberi temanya adalah persekutuan dalam iman. Tadi tertulis dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus datang lagi ke Kapernaum. Berarti Tuhan Yesus sering datang ke Kapernaum. Agaknya berkala, secara periodik. Begitu Tuhan Yesus datang, maka tersiarlah kabar kemana-mana. Dan berbondong-bondonglah orang datang ke tempat Tuhan Yesus berada. Dan waktu itu Tuhan Yesus berada di sebuah rumah. Entah rumah siapa yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Kondisi dari persekutuan sangat menggembirakan karena animonya, perhatiannya begitu besar sampai orang harus berdiri dan atau duduk di lantai di depan rumah. Itu yang terjadi, ya. Itu menggembirakan sekali. Dan Tuhan Yesus pun dengan penuh semangat dan sukacita menyampaikan firman Tuhan. Pelajaran-pelajaran yang penting untuk umat manusia yang ada pada waktu itu. Saudara, ada satu perkara yang sangat menarik, yaitu ketika diangkut seorang yang lumpuh oleh 4 orang temannya. Dalam keadaan lumpuh, digotong-gotong dari rumahnya pakai tilam. Itu sangat ribet, sangat repot. Tapi itulah yang terjadi, itulah yang dilakukan. 4 orang itu agaknya adalah para teman dari si lumpuh dalam keadaan yang sangat bersemangat. Menginginkan supaya bisa jumpa Tuhan Yesus dan beroleh berkat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tentunya begitu harapan dari mereka. Jadi ini 4 orang ini termasuk beriman. Sebab Tuhan Yesus ketika mengucapkan sesuatu mengingat akan iman mereka juga. Dan tentunya si lumpuh sendiri juga sangat beriman kepada Tuhan Yesus. Buktinya dia tidak malu digotong-gotong dari rumahnya. Orang yang beriman tidak gampang merasa malu ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Puncak dari iman dan niat baik mereka itu
tampak ketika si lumpuh itu diturunkan dari atap rumah. Tempat Tuhan Yesus berkumpul karena sudah penuh. Dibuka atapnya, diturunkan dengan tali, dengan hati-hati sekali, dipaskan, bisa turun di depan Tuhan Yesus. Saya membayangkan pada waktu itu tentu keadaannya sangat-sangat mengganggu. Sebab membuka atap lalu menurunkan dengan tali di hadapan orang banyak dan di depan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu dilakukan bukan karena kurang ajar dan tidak punya aturan, bukan. Tetapi itu hanya karena didorong oleh kasih kepada si lumpuh dan didorong oleh iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus melihat hal itu tidak menjadi marah dan tidak menegur kekurangajaran mereka. Tidak, sama sekali tidak. Tuhan Yesus malah sepertinya sangat menghargai mereka berlima. Lalu dikatakan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah orang banyak, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi orang ini dipandang sebagai anak Tuhan Yesus. "Hai anakku." Wah, itu sangat menyejukkan ketika didengar. Dipandang, dianggap, diangkat, diakui, diterima sebagai anak. "Hei anakku, dosamu." Wah, dia diingatkan bahwa adalah orang yang berdosa. Tapi tidak apa-apa. Setelah berhadapan dengan Tuhan Yesus, ada penyelesaian. Dosamu, seberapa besar dosamu itu, tidak menjadi masalah. Sudah diampuni. Di dalam Yesus ada kepastian. Bukan akan, tapi sudah. Dipastikan. Beroleh pengampunan. Dosamu diampuni. Itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berarti orang ini memperoleh lebih dari yang ia harapkan. Paling-paling dia mengharapkan kesembuhan, tetapi Tuhan Yesus memberikan yang lebih mantap, yang lebih penting, yang lebih dibutuhkan, yaitu pengampunan dosa. Karena itulah yang selalu diprioritaskan oleh Tuhan Yesus. Dia datang ke dalam dunia ini memang untuk menangani dosa. Begitu berhadapan dengan orang berdosa, bukan sakit penyakit, bukan masalah finansial dan lain sebagainya yang menjadi perhatian Tuhan Yesus. Tapi dosanya yang langsung ditangani. Dosamu sudah diampuni. Begitu bertemu dengan Sang Penebus dosa, Yesus Kristus. Ya, wah, ini saya mengajak saudara untuk ikut bersyukur bahwa mempunyai Yesus Kristus yang sedemikian perhatian kepada kita umat manusia yang berdosa. Dan sedemikian memberikan jaminan penebusan untuk kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, penebus dosa, kami berterima kasih untuk perjumpaan kami saat ini. Berkatilah sedemikian supaya firman Tuhan masuk di hati kami dan kami pun mensyukuri bahwa beroleh penebusan dosa dari Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah
lansia Dipo yang Tuhan kasihi, supaya kami semua sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia semakin hidup dekat dengan Tuhan, semakin hidup bersyukur, dan semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat Tuhan GKI Diponegoro, Magelang, dan jemaat-jemaat yang lain di kota Magelang, di Indonesia, dimanapun juga kami berada. Tolong Tuhan berikan kesembuhan kepada yang sakit, yang berduka cita diberi penghiburan, yang membutuhkan pertolongan khusus, Tuhan kiranya mengulurkan tangan. Terima kasih. Ya Tuhan Yesus, dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.